Teman-teman, saya Leni Julianti Lubis dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami, yaitu tentang berwirausaha motivasi diri dalam rangka cita-cita. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang memotivasi. Motivasi itu ialah faktor yang menjadi dorongan untuk sehingga dapat memicu timbulnya rasa semangat dalam diri seseorang untuk menuju pada hal yang lebih baik. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa motivasi itu adalah alasan yang mendasari dalam kehidupan seseorang untuk mencapai sesuatu. Ketika motivasi itu dimiliki oleh seseorang dan menjadi alasan yang sangat kuat dalam kehidupan mereka sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, peran motivasi itu sendiri apa sih? Peran motivasi itu sendiri ialah untuk membantu kita dalam mewujudkan tujuan hidup yang telah kita rencanakan. Dengan adanya motivasi ini juga, kita bisa memiliki rasa semangat dan penuh kuat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang telah kita rencanakan tadi. Nah, mengapa sih kita harus memiliki motivasi? Kita tentunya memiliki tujuan tersendiri dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam hal-hal harapan-harapan yang baik, dan juga baik dalam hal masa depan yang kita baik, memiliki karir yang atau profesi yang baik kelaknya nanti. Nah, dalam perjalanan itu tentu kita memiliki rintangan-rintangan nanti yang kita hadapi. Tentu kita memiliki tantangan itu tersendiri, karena untuk mencapai hal baik tentu kita harus melewati juga kan hal-hal yang berat juga. Nah, dengan adanya motivasi ini itu juga kita tidak akan mudah pantang menyerah. Mengapa? Karena kita memiliki dorongan yang kuat, semangat yang kuat dari motivasi itu tersendiri, sehingga konsep-konsep yang sudah kita tanam, konsep-konsep yang sudah kita rencanakan itu bukan hanya tertanam di kepala saja, melainkan kita bisa mewujudkannya dengan adanya motivasi ini, sehingga kita bisa bangkit kembali ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa bangkit kembali ketika kita menghadapi rintangan. Nah, itu pentingnya motivasi dalam diri seseorang untuk bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan mencapai rencana-rencana yang sudah kita buat itu. Nah, dalam kehidupan seseorang itu tentu mari kita semua teman-teman untuk memiliki motivasi diri sendiri dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi diri. Di antaranya, yang pertama, lawan rasa takut dan keraguan-raguan. Rasa takut dan keraguan-raguan pasti muncul dalam diri kita. Hal itu tentu saja akan menghalangi langkah kita untuk mencapai tujuan. Cara untuk mengatasinya adalah dengan berani mengambil resiko juga kegagalan. Kegagalan adalah hal yang wajar bagi setiap perjuangan yang dilewati. Seperti kutipan yang sering kita temui, yaitu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Karena siapapun tidak akan mampu untuk terbang jauh lebih tinggi jika dia tidak terjatuh lebih dahulu. Lalu selanjutnya, kedua, perhatikan pergaulan. Berteman dengan tukang minyak wangi, mungkin kita akan mendapat minyak wangi darinya. Atau kita bisa saja membeli minyak wangi tersebut darinya. Atau kalaupun tidak, kita akan mendapat bau harum darinya. Sedangkan, jika kita berteman dengan tukang pandai besi, bisa jadi percikan api tersebut mengenai pakaian kita. Atau kalaupun tidak, tetap saja mendapat bau asap darinya. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa berteman dengan siapa saja dapat mempengaruhi kita, baik itu baik atau buruknya. Pergaulan juga dapat mempengaruhi tingkat motivasi diri. Cari dan bergaulah teman yang sesuai dengan prinsip dan pendapat yang sama dengan kita. Dengan demikian, pergaulan kita akan membuahkan kebaikan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menumbuhkan semangat motivasi diri. Lalu selanjutnya yang ketiga, ingat tujuan utama. Ingat selalu apa yang akan kita tuju.
Karena ketika kita mulai lelah dan ingin menyerah, kita akan teringat apa yang ingin kita capai sejak awal. Dan tentu hal tersebut akan membantu untuk menumbuhkan kembali motivasi diri kita. Lalu selanjutnya yang keempat, membuat objek kecil menuju ke tujuan utama. Membuat objek kecil sangat membantu kita untuk berjalan menuju ke tujuan, karena biasanya tujuan utama itu terasa jauh untuk digapai dan susah diraih. Dengan membuat objek kecil untuk diri kita sendiri tentu saja sangat membantu. Nah, apa sih objek kecil itu? Objek kecil adalah membuat sebuah doktrin untuk pikiran kita berdasarkan kenyataan atau berdasarkan tujuan yang tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan lain agar kita tetap fokus untuk mencapai tujuan kita tuju. Lalu selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, yaitu berpikiranlah positif. Dengan berpikiran positif, maka hal-hal baik akan selalu menghampiri untuk menyemangati kita untuk menghadapi kehidupan baru yang akan terus kita jalani. Tentu saja, kehidupan tidak hanya dipenuhi dengan hal-hal yang baik saja. Akan banyak hal buruk juga yang menghampiri kita. Namun, dengan selalu berpikiran positif, maka kita akan senantiasa bisa melewati dan menghadapi semua rintangan yang ada. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk dapat membantu meningkatkan motivasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, apakah teman-teman semua sering mendengar apa itu cita-cita? Ya, cita-cita itu lebih identik dengan kata mimpi. Semua orang pasti memiliki sebuah mimpi. Dari anak kecil hingga orang dewasa pasti memiliki apa itu sebuah mimpi. Mimpi itu apa? Cita-cita itu apa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa cita-cita dan mimpi itu adalah sebuah keinginan, sebuah harapan serta tujuan yang ada dalam tujuan yang akan kita gapai kelak nanti. Ada 4 faktor yang menyebabkan kita mampu untuk menggapai mimpi tersebut. Ya, yang pertama yaitu memiliki keinginan yang kuat. Oleh sebab itu teman-teman, tanamkan dalam diri kita bahwasannya kita pasti bisa. Dengan doa, dengan ikhtiar atau dengan usaha, insya Allah kita mampu untuk menggapai impian tersebut. Dengan kita mampu menggapai impian tersebut, maka kita termasuk ke dalam orang yang sukses. Semua orang berhak untuk sukses teman-teman, tapi tidak semua orang mampu untuk menggapai hak-haknya. Oleh sebab itu, mulai dari sejak dini atau mulai dari saat ini, kita mulai bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita impikan. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tercapainya cita-cita kita adalah yang kedua, yakni dorongan orang tua. Dorongan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap mimpi kita, termasuk akan doa-doanya. Oleh sebab itu teman-teman, ridallahi fi ridha walidayhi wa sukhtullahi fi sukhti walidayhi, yang artinya ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua, sedangkan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Faktor yang ketiga yakni faktor lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya mental seseorang atau sikap seseorang itu dapat dipengaruhi oleh sebuah lingkungan. Motivasi akan yang orang lain berikan dan dorongan yang orang lain berikan terhadap kita itu akan memberikan sebuah pengaruh yang sangat luar biasa terhadap impian kita. Faktor yang keempat yakni faktor ekonomi. Ya, di hidup zaman sekarang ini pasti kita memerlukan uang, tapi uang itu tidak bisa dijadikan sebuah hambatan kita untuk terus bermimpi. Jika kita memiliki keinginan, maka insya Allah kita akan dipermudah dan diberikan jalan untuk menggapai harapan tersebut. Oke, kita ambil kesimpulan bahwasannya cita-cita itu ialah sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah tujuan yang terdapat di dalam sebuah mimpi kita, dimana
terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan cita-cita kita, yakni yang pertama yaitu keinginan yang kuat, yang kedua dorongan dari orang tua, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Restina Octavia. Saya akan memaparkan beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang gagal dalam meraih cita-cita atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan sama sekali untuk meraih cita-citanya. Yang pertama adalah faktor kurangnya keinginan untuk meraih apa yang diinginkan. Akibatnya, ketika ada halangan, rintangan, dan tantangan yang menghampirinya, dia akan mudah menyerah, akan mudah berputus asa. Padahal sejatinya halangan dan tantangan dan rintangan itu lumrah terjadi di dalam kehidupan, terutama di dalam perjalanan untuk menuju tujuan yang diinginkan. Dan untuk beberapa orang yang tidak memiliki keinginan untuk meraih tujuannya, mereka telah menyia-nyiakan atau bahkan telah membuang kesempatan mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kedua, kurangnya dukungan dari orang tua juga mempengaruhi gagalnya seseorang dalam meraih impian. Maksudnya adalah kurangnya dorongan atau dukungan orang tua terhadap apa yang diinginkan oleh anaknya. Orang tua biasanya tidak terlalu antusias ketika anaknya meraih prestasi yang sangat membanggakan, juga selalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Akibatnya, anak merasa kecewa dan berpikir untuk apa mereka meraih cita-cita, sedangkan orang tua mereka saja tidak peduli dengan apa yang mereka inginkan. Dan untuk beberapa anak yang kurang beruntung, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk meraih cita-citanya, biasanya mereka tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya. Pasalnya, kedua orang tua mereka berpikiran bahwasanya meraih cita-cita itu merupakan hal yang tidak perlu, hal yang tidak penting. Tiga adalah lingkungan yang kurang mendukung, yaitu lingkungan yang orang-orangnya memiliki prinsip dan tujuan hidup atau pandangan hidup yang berbeda, atau bahkan tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Hal inilah yang dapat mempengaruhi seseorang gagal dalam meraih impiannya karena mudah terpengaruhi oleh lingkungannya. Dan untuk orang-orang yang kurang beruntung dan tidak mendapat kesempatan untuk meraih cita-citanya, biasanya ini terjadi di perkampungan yang mayoritas penduduknya berpikir bahwasanya pendidikan dan cita-cita itu tidak penting, terutama terhadap anak perempuan. Mereka berpendapat bahwasanya anak perempuan itu tidak perlu pendidikan yang tinggi, karena akhirnya perempuan akan kembali ke kasur, dapur, dan sumur. Padahal itu pemikirannya keliru, karena sejatinya perempuan itu kelak akan menjadi seorang ibu dan akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Anak-anak yang cerdas akan lahir dari ibu yang cerdas. Maka dari itu, anak perempuan perlu menjalani pendidikan setinggi-tingginya agar kelak dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Yang terakhir adalah ekonomi yang kurang mendukung. Maksudnya adalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai mereka dalam meraih cita-citanya, sehingga mereka harus memutus perjalanan untuk meraih cita-citanya. Dan untuk anak-anak yang kurang beruntung yang tidak mendapat kesempatan untuk meraih cita-citanya, mereka harus bekerja membantu kedua orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan kedua orang tuanya tidak mencukupi bahkan untuk makan sekalipun. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua manusia memiliki jalan yang lurus dan mulus untuk meraih apa yang mereka inginkan, untuk meraih cita-cita masa depan mereka. Maka dari itu, perlunya seseorang memiliki motivasi diri, menjaga motivasi diri, dan terus meningkatkan motivasi diri. Apabila impian, tujuan, cita-cita kita telah terwujud, kita dapat membantu memotivasi orang-orang di lingkungan kita, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan memberi kesempatan orang-orang yang berada di ekonomi rendah untuk mendapatkan pendidikan dan dapat meraih cita-cita dan impian yang mereka inginkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Farida. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya,
yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi diri dalam berwirausaha. Yang pertama, kita harus tahu apa itu motivasi. Motivasi adalah kemauan seseorang yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu. Dalam motivasi terdapat motif. Motif itu adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, ataupun impuls. Motivasi seseorang tergantung kepada kekuatan motifnya. Kalian pasti ingat tentang teori hierarki kebutuhan Maslow yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, self-esteem, dan aktualisasi diri. Nah, ini tuh adalah salah satu teori motivasi, teman-teman. Nah, Maslow berpendapat bahwa hierarki kebutuhan manusia dapat digunakan untuk melukiskan atau meramalkan motivasi seseorang. Bila satu tingkat kebutuhannya sudah terpenuhi, maka akan muncul tingkat kebutuhan yang lebih tinggi sampai akhirnya menuju tingkat aktualisasi diri. Selanjutnya, Atkinson pada 2011 mengusulkan ada 3 macam dorongan mendasar dalam diri manusia dalam kegiatan kewirausahaan. Yang pertama adalah need for achievement, yaitu dorongan dalam diri manusia untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah need for power, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang-orang sekitar dan lingkungan sekitarnya juga. Selanjutnya adalah kebutuhan need for affiliation, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar kebutuhan sosial. Orang-orang yang bermotivasi afiliasi ini biasanya akan bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerja mereka yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menumbuhkan orientasi kewirausahaan. Pada tahun 1996, Lumpkin dan Des mengemukakan bahwa orientasi kewirausahaan merupakan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan dalam kegiatan wirausaha yang bersifat kreatif, inovatif, mampu merencanakan, mampu mengambil resiko, mampu mengambil keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Orientasi kewirausahaan awalnya melibatkan proses pembuatan strategi dan mewakili kebijakan dan praktik yang membentuk dasar bagi tindakan dan keputusan dalam berwirausaha. Lalu kita dapat melihat juga menurut George dan Marino pada tahun 2011, mereka mengemukakan bahwa orientasi kewirausahaan diciptakan oleh dimensi dan bahwa dimensi tidak menjadi perwujudan dari kewirausahaan dengan orientasi membangun. Selanjutnya, orientasi kewirausahaan ini dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama itu adalah keinovatifan atau innovativeness. Ini adalah kesediaan memperkenalkan pembaruan. Jadi saat kita berwirausaha itu kita dituntut untuk selalu mencari hal-hal baru. Kita harus kreatif dan kita harus selalu bereksperimen untuk mendapatkan hal-hal baru melalui riset dan pengembangan dalam proses-prosesnya. Terus selanjutnya yang kedua adalah pengambilan resiko atau risk taking. Pengambilan risiko adalah kesediaan seseorang untuk memutuskan tindakan dengan tegas dan mampu bertindak tanpa pengetahuan yang pasti dari berbagai macam kemungkinan setelahnya. Jadi dalam berwirausaha kita itu harus berani dalam mengambil risiko, walaupun kita tidak tahu ke depannya akan bagaimana. Jadi kita dituntut untuk berani dalam mengambil risiko dengan tegas. Lalu yang ketiga ada keaktifan. Keaktifan atau proactiveness adalah karakteristik spesifik untuk mencari peluang, perspektif memandang ke depan yang ditandai dengan pengenalan produk baru atau jasa baru lebih dulu dalam persaingan dan bertindak dalam mengantisipasi permintaan masa mendatang. Jadi dalam berwirausaha itu kita selalu dituntut untuk mencari peluang-peluang baru. Kita dituntut untuk aktif dalam menemukan produk dan jasa apa yang akan selanjutnya menjadi trend center. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah keagresifan bersaing atau competitive aggressiveness. Competitive aggressiveness ini adalah kemampuan untuk mengungguli pesaing dan ditandai oleh sikap atau tanggapan ofensif dan respon agresif terhadap tindakan-tindakan pesaing. Seperti misalnya ada 2 penjual yang bersaing dalam menjualkan satu produk yang sama. Lalu mereka mencari cara untuk bagaimana produk yang mereka jual itu lebih laku dari produk pesaingnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada otonomi atau autonomi.
yang merupakan kemampuan untuk bekerja secara mandiri, membuat keputusan, dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk memajukan konsep bisnis dan membawanya pada penyelesaian. Di slide selanjutnya dapat kita lihat, menurut Devi pada tahun 2017, ada 2 faktor yang mempengaruhi orientasi kewirausahaan. Di antaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal di sini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti misalnya nilai, karakter personal, dan latar belakang, misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar individu, contohnya seperti role model atau orang tua, lalu sekolah, di mana di dalamnya terdapat mata pelajaran, ekstrakurikuler, praktikum, dan lain sebagainya. Faktor ini bisa menjadi pendorong atau pemicu siswa memiliki orientasi untuk berwirausaha lebih tinggi sehingga siswa dapat mempersiapkan diri serta mengembangkan potensi dengan baik. Orientasi wirausaha dapat menjadi mediator di antara pendidikan dan minat berwirausaha yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wirausaha.